Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Dalam kesempatan ini saya akan baca sebagian isi kitab At-Taj Al-Jami' lil Ushul fi Ahadits Rasul. Saya tadi tanya diberi waktu berapa menit, 15 sampai 20 menit. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk membaca kitab ini. Saya baca Faslun fi asli shaum wa bayanu waqtihi, pasal yang menyebutkan tentang asal-asal puasa dan menjelaskan waktunya. Di dalam catatan kaki disebutkan di sini, amma aslu shaum fa kana al-fitru fi awal Islam min al-ghurub ila an-naum. Adapun asal-muasal puasa itu di awal Islam itu berbuka itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai waktu tidur. Jadi kalau sudah tenggelam matahari artinya waktu maghrib, kemudian kok tidur, maka tidak boleh berbuka itu. Walaupun tidurnya sejenak, tapi kalau ketika matahari tenggelam kemudian dia berbuka, maka itu ada waktu sampai waktu Isya. Di sini juga disebutkan faidana masyakhsu walau ba'da sa'atin, apabila ada seseorang yang tidur berpuasa atau tidur walaupun sesaat, tsumastaiqadha haruma alaihim at-ta'am wasyarab wan nisa. Walaupun dia tidur sesaat, maka diharamkan atasnya makanan, minuman, dan melakukan hubungan yang lazim antara suami istri. Kasyami ahli kitab, seperti puasanya ahli kitab. Jadi puasa ahli kitab itu tidak ada sahur, artinya waktunya mulai dari maghrib sampai isya, atau waktu maghrib sampai seseorang itu tidur. Kalau tidurnya itu sebelum waktu isya itu, maka mereka tetap tidak boleh melakukan melakukan hubungan yang lazim suami istri. Tapi ketika itu kalau dia berbuka waktu maghrib kemudian dia tidak tidur, itu waktu buka itu sampai waktu isya. Setelah isya sudah tidak boleh makan lagi. Ahli kitab juga seperti itu. Memang perbedaan puasa kita dengan ahli kitab itu masalah sahur. Wa kadang-kadang yang tadi waktu iftar pada sholat isya, demikian juga waktu berbuka itu habis setelah sholat isya. Wa bima asala li Qais bin Sirmah wa ghairihi khaffafallah.
ada kejadian tentang peristiwa seorang sahabat namanya Qais bin Sirma radhiyallahu anhu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala meringankan puasa itu. Wa wassa'a waqtal iftar ilal fajr. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala meringankan sehingga memperluas waktu berbuka itu sampai terbit fajar atau waktu subuh. Makanya karena shaum wajiban ala takhir. Demikian juga di awal Islam itu puasa itu wajib mukhayyar. Yang dimaksud dengan wajib mukhayyar itu artinya boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau tidak berpuasa membayar fidyah. Kemudian syara wajiban ainiyah, kemudian meningkat lagi menjadi wajib ain. Artinya wajib yang bersifat individual. Kalau tadi mukhayyar boleh pilih, yakni melakukan puasa boleh dan tidak melakukan puasa juga boleh asal membayar fidyah. Kama fi hadits salam, sebagaimana di dalam hadis salamah yang insyaallah nanti akan kita baca. Wa amma bayanu waqti shaum al-masyru' al-an, adapun penjelasan tentang waktu puasa yang disyariatkan sekarang ini, fa innahu minal fajri shadiq ila ghurubi syams. Waktunya adalah mulai dari terbit fajar shadiq, artinya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari. Sebagaimana di dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dan hadis-hadis setelahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita baca hadisnya yang merupakan dasar daripada berpuasa itu pertama kali. Anil Barok, dari sahabat Barok radhiyallahu anhu qala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulu shaiman, apabila seseorang itu melakukan puasa, fa hadarul iftar, kemudian datang waktu futur, datang waktu berbuka, fa nama qabla an yuftira, dia tidur sebelum melakukan futur, sebelum berbuka tidur, padahal waktu buka sudah datang, dia tidur, lam yakul, dan dia belum makan lailatahu wala yaumau hatta yumsya, maka dia tidak akan makan malam itu dan hari itu sampai besok sore. Karena apa? Waktunya sudah habis, karena sudah masuk waktu maghrib dia tidur. Nah, ini ada peristiwa. Wa inna Qais bin Sirma, dan sesungguhnya Qais bin Sirma radhiyallahu anhu kana shaiman, beliau melakukan puasa di awal Islam itu. Falamma habara al-iftar, ketika datang waktu berbuka, akan meratahu, dia mendatangi istrinya. Faqala laha, kemudian dia berkata kepada istrinya, a'indaki ta'am, apakah kamu punya makanan? Yang dimaksud di sini makanan untuk berbuka. Lah, istrinya menjawab, enggak punya. Walakin antoliku fa'atrubu laka, tetapi saya akan berangkat untuk mencarikan makanan bagimu. Artinya untuk suaminya, setelah dapat makanan dilakukan buka. Wa kana yaumahu ya'mal, dan sahabat Sirmah, sahabat Qais bin Sirmah ini siang harinya dia bekerja. Faqalat batu ainahu, ketika istrinya sedang mencari makanan untuk futur dan sudah datang waktu maghrib, cari makanan dulu, kemudian dia tertidur karena siang harinya dia bekerja. Fajaat imra'atu, kemudian datanglah istrinya. Falamma ra'atu, maka pada saat istrinya melihatnya, qalat, istrinya menyatakan, haibatan laka, sia-sia kamu. Sia-sia apa? Artinya pelanggaran puasa itu apabila sudah masuk waktu maghrib kok dia tidur, maka tidak akan bisa berbuka sampai kapan? Sampai besoknya. Besok juga puasa tanpa sahur tentu saja. Itu di awal Islam. Maka istrinya mengatakan sia-sia
saya cari makanan untuk berbuka, kamu tidur. Oleh sebab itu beliau mengatakan sia-sia, istrinya itu mengatakan sia-sia kamu. Falamman tasofan nahar husya alaihi, ketika sudah pertengahan siang karena harus puasa terus, beliau pingsan. Jadi sahabat Qais bin Sirman radhiyallahu anhu itu pingsan. Wadukiro dzalika, kemudian disebutkan hal itu kepada Nabi SAW, diceritakan tentang pingsannya Qais bin Sirman karena tidak berbuka tadi. Sebab apa? Waktu berbuka keburu beliau itu tidur. Fanazalat hadil ayat, maka turunlah ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ukhilla lakum lailatas syiyam ar-rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa untuk melakukan hubungan yang lazim suami istri. Fafariqu biha, kemudian para sahabat itu bergembira dengan turunnya ayat ini. Farhan syadidan, artinya sangat bergembira. Wa nazalat, dan turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Ini surat Al-Baqarah ayat 187 terusannya ini. Dan makanlah serta minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Yang dimaksud di sini adalah fajar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, dan An-Nasai. Wa fi riwayat, dan di dalam riwayat yang lain, kanan nas, orang-orang ala ahdi Nabi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak shollu al-atamata, apabila dia sholat al-atamah, atamah itu isya, haruma alaihim at-ta'am wasyarab wan nisa. Mereka haram untuk makan, minum, dan mendekati istrinya, artinya melakukan hubungan yang lazim dengan istrinya. Ketika apa? Selesai isya, jadi waktunya hanya maghrib sampai isya saja. Atau waktu maghrib kalau dia tidur, jadi tidak boleh berbuka terus sampai besoknya, sampai pingsan itu tadi. Sahabat seorang sahabat itu tadi pingsan itu tadi. Berarti turun ayat ini. Kemudian wasomu ilal qabilati. Kalau itu terjadi habis sholat isya, maka mereka berpuasa sampai hari besoknya. Fahtana rajulun nafsahu. Seseorang itu tidak dapat menahan nafsu dirinya. Wajama imra'atahu. Jadi ada seorang yang tidak dapat menahan nafsu dirinya, wajama imra'atahu. Kemudian dia melakukan kumpul dengan istrinya. Waqad shalla al-isya wa lam yuftir. Dia telah sholat isya dan belum berbuka. Artinya mendahulukan ngumpuli istrinya dulu. Terus datang waktu isya, nggak sempat untuk berbuka. Padahal waktunya tapi kan mulai maghrib sampai isya. Jadi boleh berbuka dan boleh mengumpuli istrinya itu mulai maghrib sampai isya. Nah, ini ada seseorang yang mendatangi istrinya dulu, artinya melakukan hubungan yang lain suami istri. Kemudian isya datang, dia belum berbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam catatan kaki ini disebutkan dari kata rajul wa Umar radhiyallahu anhu yang tidak kuat menahan nafsunya itu tadi adalah Umar bin Khattab. Jadi beliau ini mendahulukan mengumpuli istrinya dulu. Terus waktu isya datang, maka dia tidak bisa melakukan buka, makan tidak bisa, tapi sudah melakukan hubungan yang lazim antara suami istri. Kemudian datang waktu isya, ya sudah selesai. Artinya apa? Dia tidak berbuka, puasa sampai besok. Kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW.
Kemudian faqalat lahu inni nimtu faqalat ma nimta wa waqa alayya wa kadza suni'a mithlahu Ka'ab bin Malik. Melakukan hal yang semacam itu seperti Umar bin Khattab itu juga seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Fakana amaluha dari sababan ditakfif. Apa yang dilakukan oleh Umar dan apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meringankan puasa itu. Jadi puasa itu futurnya atau bukanya mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar seperti kita sekarang ini, disebabkan oleh peristiwa-peristiwa itu. Jadi ada tadi Qais bin Sirma radhiyallahu anhu, juga peristiwa Umar bin Khattab dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Adanya peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala akhirnya meringankan, memperpanjang waktu berbuka itu. Kalau itu tidak ada peristiwa itu, tidak turun ayat itu, barangkali masih tetap sampai sekarang pun waktu kita itu, waktu berbuka itu tidak begitu banyak, sampai waktu isya saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhihi ayat, ketika turun ayat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, karena itu bunyinya begini diantaranya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang menguat-nguatkan, padahal tidak kuat, tapi menguat-nguatkan untuk berpuasa, maka boleh dia tidak berpuasa, cuma dia membayar fidyah kepada orang miskin. Itu bagi orang yang menguat-nguatkan. Karena man arada minna ayyuftira wa yaftadiya fa'alada. Di dalam hadis ini Salamah bin Aqwa menceritakan, setelah turun ayat ini, bagi orang yang menginginkan berbuka dari kita boleh saja, tapi dia harus membayar fidyah hingga turun ayat setelahnya, yakni faman syahida minhum syahra falyasumhu fanasakhatha. Jadi kata-kata Allah, faman, maka barang siapa syahida, menyaksikan minkum di antara kalian asyahra, maksudnya syahrul Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia melakukan puasa. Mulai dari itu puasa itu menjadi wajib ain. Kalau sebelumnya wajib mukhayyar, boleh dipilih. Jadi kalau tidak mampu boleh berbuka kemudian membayar fidyah. Tapi setelah turun ayat ini maka berubah dari wajib mukhayyar menjadi wajib ain. Kemudian ayat ini faman syahida minkum syahra falyasumhu, ini menghapus, menasakh dari ayat sebelumnya. Ini di dalam catatan kaki disebutkan seperti ini. Fakana fi sadril Islam mukhayyarun bainas shaum wa bainal iftar wa daf'il fidyah. Di awal Islam itu puasa itu orang boleh memilih, boleh melakukan puasa, boleh dia tidak berpuasa, berbuka, tidak melakukan puasa, tetapi membayar fidyah hingga turun ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua tadi yakni faman syahida minkum syahra falyasumhu, itu menghapus nasakhat al-ayat al-ula, menghapus ayat yang pertama, wasara shaum fardhon ainiyan, maka puasa menjadi fardu ain ala kulli amirin qadirin, setiap orang yang tidak bepergian, setiap orang yang mampu. Dan inilah pendapat jumhur mayoritas ulama. Jadi ayat yang kedua tadi menasakh itu artinya menghapus ayat yang pertama. Artinya ayat yang pertama tidak berlaku lagi. Itu mayoritas ulama menyatakan seperti itu. Berbeda dengan
Ibnu Abbas tidak menyatakan ayat ini mansukhoh, ayat ini menghapus ayat sebelumnya, tapi beliau mengatakan laisat al ayat mansukhotan, ayat ini tidak mansukh, tidak terhapus. Innama hiya fi syai'il kabir wal mar'ah al kabir. Ayat itu tadi, ayat yang kedua itu tadi, ayat yang pertama tadi wa alal ladina yutiqunahu itu tadi, orang yang menguat-nguatkan itu maksudnya adalah orang yang sudah sangat tua, baik laki-laki maupun perempuan. Nanti akan dijelaskan di dalam kitab ini tentang masalah fidyah. Wa min hadza yantahibu an-nau la wajha lima qalahu ba'dul mufassirin fil ayat min takdiri mahdhufin wa ghairi mimma yukhalifu hadza. Oleh sebab itu, kalau ada ahli tafsir, sebagian ahli tafsir yang mengomentari tentang ayat ini bahwa ayat ini mahdhuf, bertentangan dengan yang lain, itu tidak berdasar, kata penyusun kitab At-Taj Al-Jami' fi Ahaditsir Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah awal muasal puasa ini. Kemudian di dalam hadis setelahnya itu ada hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, lama nazalat, ketika turun ayat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, makanlah dan minumlah hingga jelas perbedaan antara benang putih dengan benang aswad, benang hitam yang berupa fajr. Kemudian qultu, aku berkata, yakni Adi bin Hatim, seorang sahabat itu, ya Rasulullah, ini aj'alu tahta wisadati, sesungguhnya saya buat di bawah bantal saya itu iqolain, dua bundel benang, iqolan abyad wa iqolan aswad, yang satu benang berwarna putih, yang satu benang berwarna merah. A'riful lail minan nahar, untuk mengetahui perbedaan antara siang dan malam. Di dalam ayat tadi kan disebutkan kamu boleh makan dan minum sampai kamu jelas perbedaan antara benang merah dengan benang putih. Lalu Adi bin Hatim itu membundeli dua benang itu tadi, diletakkan di bawah bantalnya, tapi didelok sudah waktu subuh itu nggak kelihatan bedanya karena memang tidak ada lampu. Zada fi riwayatin, ada tambahan di dalam riwayat, faja'altu amduru fil laili fala yastabinuli, maka saya melihat malam hari nggak jelas bagi saya perbedaan antara benang putih dengan benang hitam itu tadi. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW menyatakan dengan menggunakan majas ini, inna wisadaka la'arid, kalau letternya sesungguhnya bantalmu itu adalah lebar, artinya kamu banyak tidur. Inna awal sawadul lail wa bayadun nahar, yang dimaksud itu bukan benang putih dan benang hitam, tapi perbedaan antara hitamnya malam dan putihnya siang, yakni fajar sotek itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ketika turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Ketika turun ayat, makanlah dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Karena rajul idza arada shaum, orang pada saat itu ketika dia menginginkan puasa, robata fi rijlihi khaytan abyad wa khaytan aswad. Jadi sahabat itu pada saat itu ketika beliau melakukan puasa, setelah puasa itu diperpanjang lamanya, futur, berbuka diperpanjang mulai dari maghrib sampai dengan waktu subuh, itu ada kata-kata makanlah dan minumlah sampai jelas perbedaan di
di antara kamu antara benang putih dengan benang hitam. Maka sahabat itu ketika melakukan puasa dicencang di kakinya itu dua benang putih dan benang hitam. Fala yazalu ya'kulu wa yashrabu hatta yatabayyana lahu, hingga mereka terus-menerus makan dan minum hingga jelas perbedaan antara benang merah, benang putih dan benang hitam itu tadi. Lalu turunnya ayat minal fajr. Yang dimaksud itu adalah fajar, bukan benang putih dengan benang hitam itu, tidak begitu itu. Akhirnya apa? Akhirnya diketahuilah bahwa waktunya itu fajar. Wa alimu annau yakni bidzalika lail wan nahar. Yang dimaksud itu adalah malam dan siang, yakni mulai dari maghrib sampai terbit fajar itu waktu berbuka. Boleh seseorang melakukan makan dan minum dan melakukan hubungan yang lazim antara suami istri di bulan puasa. Ketika seseorang melakukan puasa, maka inilah mulo bukane apa yang terjadi pada saat pertama Islam. Jadi berkembang sebetulnya. Jadi hukum Islam itu mengalami perkembangan. Ada yang menyatakan hadis ayat ini mansukh. Ada yang mengatakan mayoritas ulama ini mansukh, artinya dihapus hukum itu. Tapi Ibnu Abbas menyatakan tidak mansukh. Oleh sebab itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Apakah ada ayat-ayat yang mansukh di dalam Al-Quran? Ada yang mengatakan, mayoritas ulama mengatakan ada, kemudian diganti dengan yang lebih baik atau yang semisal. Tapi ada minoritas yang berpendapat tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mansukh. Nantinya yang dihapus itu tidak ada. Ini pembicaraan yang panjang lebar di dalam pelajaran usulul fiqh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya rasa ini waktunya sudah lebih sedikit dari 20 menit. Saya patuhi, sebetulnya kalau mau membaca kitab ini ya sampai nanti syuruh, kemudian kita melakukan sholat syuruh yang itu pahalanya itu lebih baik daripada pahalanya sama seperti haji dan umroh, sempurna kata Rasulullah SAW. Artinya di dalam hadis itu dijelaskan, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dia zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pergi, termasuk insya Allah membacakan mendengarkan kajian ini. Kemudian waktu syuruk, tuluh atau terbit sudah datang, setelah itu barangkali 10 sampai 15 menit waktu duha sudah datang, lalu melakukan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang melakukan haji dan umroh sempurna. Tapi karena ini dibatasi oleh panitia 20 menit, jadi barang siapa yang ingin melanjutkan untuk bisa melakukan sholat syuruk, ya tinggal di sini, kemudian wiridan, kemudian nanti waktu duha melakukan sholat 2 rakaat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tapi sedikit ini sebagai penutup dari kajian kita, akan saya bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena di Nabi, bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam muadzzinani, ada 2 muadzin, Bilal wa Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Yang pertama Bilal, yang kedua Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, itu muadzin Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu adzan malam hari. Artinya adzan malam hari sebelum fajar. Itu dipakai untuk apa? Untuk persiapan seseorang yang ingin melakukan sholat subuh. Kemudian apa? Fakulu washrabu hatta tubdana, kata Rasulullah SAW, makanlah dan minumlah. Artinya ketika kalian berpuasa, terus saja makan dan minum ketika Bilal itu adzan, karena itu belum masuk waktu subuh. Hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, hingga Abdullah bin Ummi Maktum itu adzan.
Kalau Abdullah bin Umi Maktum azan sudah masuk waktu subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan, termasuk mungkin kita meninggalkan. Yakni apa? 2 azan waktu subuh. Jadi azan pertama belum masuk waktu subuh, azan kedua masuk waktu subuh. Baik itu di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang mungkin pernah umroh, silakan, pernah haji, silakan disaksikan, dibuktikan apakah betul di Makkah maupun Madinah itu ada 2 azan waktu subuh. Iya, ada 2 azan. Bahkan di situ kira-kira ada setengah jam jedanya itu, bahkan lebih. Jadi azan pertama itu kita melakukan sholat lain di luar Ramadan itu masih bisa. Kita kan sholat lain kan biasanya kan ayat-ayat favorit itu, surat-surat favorit kan kulhu, inna atoina kan. Jadi walaupun 11 rakaat kan tidak terlalu banyak. Jadi itu masih bisa dipakai untuk sholatul lail. Adzan pertama, kemudian setelah itu adzan kedua. Di Arab Saudi, termasuk di mayoritas di sini, yang pakai as-sholatu khairum minan naum itu adzan kedua ketika Abdullah bin Umi Maktum, bukan adzan yang Bilal bin Rabah. Nah, kalau di Indonesia memang adzan cuma 1, pakai sholatu khairum minan naum, dan itu sudah benar. Tapi adzan yang pertama itu yang ditinggalkan, itu sunnah yang ditinggalkan oleh mayoritas, bukan mayoritas, beberapa orang di Indonesia ini. Bahkan diganti, bukan adzan tapi diganti takhir umpamanya, atau diganti ayat suci Al-Quran dibaca tapi diintip. Padahal sunnahnya itu adalah adzan yang pertama. Tapi itulah Bapak dan Ibu yang saya hormati, mayoritas atau beberapa masjid-masjid kita masih seperti ini. Padahal di dalam hadis tadi jelas, dan di Arab Saudi juga seperti itu. Ini bukan berarti Arab Saudi pasti benerin, tidak. Tapi yang kita jadikan standar kebenaran itu adalah referensinya merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.